Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita. Di sini saya akan memberikan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat mengenai cuci tangan pakai sabun. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Wahyu sudah datang di acara penyuluhan ini. Langsung saja kita langsung ke materi, yaitu yang pertama, pengertian apa itu PHBS. PHBS atau pola hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Kemudian adapun manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Lanjut. Nah, ini ada 10 elemen pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama yaitu ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, bayi diberi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi balita. Yang keempat, ketersediaan air bersih. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun. Yang keenam, ketersediaan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan, mengkonsumsi buah dan sayur. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir yaitu tidak merokok di dalam rumah. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cuci tangan pakai sabun. Yang pertama yang harus kita tahu, mengapa kita perlu mencuci tangan? Karena ada banyak penyakit yang bisa hinggap dalam tubuh bila kita tidak mencuci tangan atau kita sering lalai dalam mencuci tangan. Nah, penyakit-penyakit ini dengan mudah memasuki tubuh lewat tangan yang tercemar oleh kuman, virus, ataupun parasit. Apakah itu saat memegang buku, menekan nomor telepon, bersalaman, memegang uang, ataupun barang apa saja. Nah, dari tangan yang tercemar, kuman masuk ke mulut lewat makanan yang kita makan, sehingga secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh. Jadi, tangan menjadi jembatan tersebarnya kuman ke dalam mulut. Lanjut. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana langkah mencuci tangan secara baik dan benar. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pastinya pakaian kita harus diangkat sampai ke siku dengan menggunakan air bersih dan juga sabun. Langkah yang pertama yaitu gosok kedua telapak tangan. Mari kita sama-sama melakukannya. Wahyu bisa ikuti. Menggosok telapak tangan seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu menggosok punggung tangan. Nah, kemudian sebaliknya seperti ini. Cara yang ketiga yaitu menggosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari seperti ini. Kemudian yang keempat, kita mengunci jari-jari seperti ini. Nah, kemudian sebaliknya seperti ini. Kemudian langkah yang kelima bisa dilihat itu gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Jadi seperti ini. Kemudian kita lakukan sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu gosokkan dengan memutar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan dan sebaliknya seperti ini. Nah, setelah itu kita basuh tangan dengan air mengalir serta keringkan dengan handuk atau tisu kering. Lanjut. Nah, kapan sebaiknya kita cuci tangan? Di sini bisa dilihat yang pertama yaitu sebelum dan setelah makan atau menangani makanan, misalnya saat memotong daging, ikan dan sebagainya. Kemudian sebelum mengobati luka pada kulit. Kemudian sebelum dan setelah merawat orang sakit. Sebelum memasukkan atau mengeluarkan lensa kontak. Kemudian sebelum melakukan kegiatan apapun yang mencakup memasukkan jari dalam atau dekat pada mulut, mata dan lain-lain. Kemudian setelah menggunakan toilet atau WC. Setelah membuang ingus, setelah menangani sampah, setelah mengganti popok, dan setelah main dengan atau menyentuh hewan, termasuk hewan peliharaan. Kepada Wahyu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas penjelasannya. Penjelasannya sudah sangat baik. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita wajib menggunakan air yang mengalir pada saat kita mencuci tangan? Terima kasih.
Wahyu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Wahyu yaitu apakah kita wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir? Jawabannya tentu saja wajib. Mengapa wajib? Karena jika menggunakan air yang berada di dalam baskom untuk mencuci tangan, otomatis kuman yang telah kita bersihkan dengan sabun tidak akan terbuang, melainkan tetap berada di air di dalam baskom tersebut. Jadi kita wajib menggunakan air yang mengalir. Ya, bagaimana Wahyu? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, saya akan mengevaluasi sedikit. Pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat untuk kita mencuci tangan? Kita wajib mencuci tangan ketika kita setelah selesai buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian setelah kita memegang hewan peliharaan, mengganti popok, kemudian sebelum mengobati luka. Baik Wahyu, berarti Wahyu sudah mengerti dan paham ya tentang materi yang sudah dijelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.